Pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Pengembangan bahan seperti buku. Pengembangan bahan cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanisme atau fotografis. Dalam definisi di atas, pengembangan bahan cetak dipandang sebagai cara menghasilkan dan menyajikan bahan-bahan cetak dalam bentuk teks dan visual. Kemudian ada karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak yang digunakan perlu didesain dan dikembangkan sehingga dapat memberi kesempatan kepada orang yang menggunakannya untuk menggali informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari serta dapat memperkaya wawasan pengetahuannya. Isi bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan secara sistematik dan tuntas. Bahan ajar cetak pada kenyataannya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing anak dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahapan-tahapan sistematis dalam bahan ajar cetak terlihat pada setiap bab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Membuat para siswa belajar sendiri atau self-instructional. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran baik yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui bimbingan guru. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, maka bukan hanya saja siswa menguasai materi yang sudah disampaikan, namun siswa juga dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri. Karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri dan dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Yang kedua, bahan ajar cetak bersifat lengkap atau self-contained. Maksudnya, pada saat proses pembelajaran, bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung, materi yang disusun secara sistematik, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban, dan harus adanya tindak lanjut dari siswa. Yang ketiga, dapat membelajarkan siswa atau self-instructional material. Maksudnya, bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Belajar dari berbagai contoh bahan ajar dapat membantu para pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik menggunakan berbagai metode supaya para pelajar dapat lebih mudah menyerap materi. Agar proses belajar lancar, pendidik bisa menggunakan apapun media yang berguna untuk penjelasan materi. Jenis bahan ajar sangatlah banyak. Kamu bisa menggunakan bahan ajar cetak, visual, audio, dan multimedia interaktif.
Modul, lembar kerja, dan handout adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Bahan ajar mempunyai ragam jenis, cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak sering dijumpai yaitu handout, modul, buku, prosedur, lembar kerja siswa. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu buku. Benda tersebut bukanlah hal asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa membuat isi buku pada berbagai metode termasuk hasil penelitian, aktualisasi pengalaman, hasil pengamatan, dan hasil imajinasi dan autobiografi. Yang kedua, handout. Apa itu handout? Handout adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disiapkan pembicara. Handout adalah kutipan sebagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai peserta didik. Terdapat handout yang bisa diperoleh dari banyak cara seperti download dari internet atau menyadur buku. Yang ketiga, modul. Modul digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka. Sebuah buku ditulis yang digunakan para siswa bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan guru. Dalam modul biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, evaluasi, dan balikan hasil evaluasi. Yang keempat yaitu lembar kerja siswa atau di LKS. LKS adalah kumpulan lembaran berisi tugas yang wajib dikerjakan peserta didik. Biasanya LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tiap tugas dalam lembar tersebut harus punya KD, pencapaian yang jelas. Tugas-tugas yang dalam lembar kerja siswa dapat berupa tugas praktik atau teori. Guru wajib cermat dan mempunyai keterampilan memadai. Hal ini karena LKS harus memenuhi kriteria KD yang ingin dicapai. Yang keempat, brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun bersistem. Brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat memungkinkan asalkan informasi yang dituang dalam brosur sudah sesuai KD yang wajib dikuasai para siswa. Yang kelima, foto atau gambar. Foto atau gambar punya peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menjadikan foto tersebut sebagai bahan ajar. Materi gambar atau foto mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan untuk satu rancangan baik, supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.